level, welcome back to our class. I hope you are healthy and safe, keep spirit and keep strong. Now, we are going to start our study. Let's pray. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar, berkati pembelajaran kami, supaya kami dapat mengerti pembelajaran yang diajarkan oleh guru kami. Tuhan Yesus, berkati orang tua, guru, dan teman-teman kami, supaya mereka selalu sehat. Tuhan, hanya menjadi anak-Mu, haleluya, amin. Thank you, Cristiano. Oke, hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran tematik tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pelajaran kita hari ini yang pertama, melalui pengamatan siswa dapat mengidentifikasi sikap sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan peduli dan bertanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui membaca, siswa mampu membuat karangan serta mengembangkan ide pokok dan kalimat penjelasnya dengan disiplin. Nah, kita mengamati kegiatan berikut ini. Apakah kalian pernah melaksanakan kegiatan seperti ini? Nah, kegiatan ini adalah kegiatan tolong-menolong atau saling membantu yang merupakan bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh. Masih ingat nggak di pelajaran subtema 2 tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Nah, sekarang mari kita belajar apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ayo belajar nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila mengandung nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, memiliki toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak ataupun mengejek antar umat beragama. Kemudian sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. 1. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. 2. Melakukan kegiatan kemanusiaan. 3. Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. 4. Menjauhi rasialisme. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Yang pertama, menerapkan sikap cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Dan 3. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berneka tunggal ika. Contoh sila ketiga, upacara bendera, cinta tanah air, rela berkorban, dan memajukan pergaulan demi persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. 1. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mengutamakan budaya musyawarah dengan asas kekeluargaan. Nah, contohnya pemilihan ketua RT atau ketua RW atau kepala desa dilakukan dengan cara musyawarah. Kemudian, begitu juga dengan pemilihan ketua kelas yang ada di sekolah dilakukan dengan musyawarah. Dan yang ketiga, menghindari pertikaian karena asas kekeluargaan menjunjung tinggi kerukunan. Sila yang kelima mengandung nilai keadilan. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama.
Yang kedua, bersikap hemat. Dan yang ketiga, memiliki sikap bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Contohnya, tidak menerima suap, selalu menghargai dan menyayangi sesama, dan belajar menabung. Nah, sekarang coba kalian simak perilaku yang sesuai dan tidak sesuai Pancasila. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia yang penduduknya terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan mata pencaharian. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis tersebut memberikan manfaat terhadap kegiatan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi. Indonesia berada di persimpangan lalu lintas dunia. Nah, mari kita cari apa saja manfaat dari letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Di bidang ekonomi, manfaat letak geografis yang diapit dua samudra dan dua benua tadi, yaitu terjadinya proses ekspor dan impor yang luas karena Indonesia mempunyai sumber daya alam hayati dan non-hayati yang sangat melimpah. Mempunyai hasil laut yang melimpah, sumber daya alam non-hayatinya, tambang, mineralnya melimpah. Dan juga mempunyai daerah yang strategis untuk perdagangan internasional dan dapat membuka objek wisata untuk menambah devisa negara karena letaknya yang sangat strategis tadi. Dari berbagai belahan bumi, belahan negara, gampang sekali orang datang untuk ke Indonesia, dan negara Indonesia itu juga negara kepulauan dan disebut dengan negara maritim. Nah, sekarang manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya di Indonesia.
yaitu memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi komunikasi itu gampang. Kemudian membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Para pedagang yang mampir dan menetap di Indonesia turut membawa budaya dari negara asalnya, sehingga di Indonesia sudah ada akulturasi budaya. Pedagang dari Arab itu mempengaruhi budaya di Indonesia, tetapi budaya di Indonesia itu tetap tidak hilang, budaya yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Nah, letak geografis Indonesia juga mempengaruhi kehidupan budaya masyarakatnya. Seperti tadi, mempengaruhi budaya masyarakat di Bali, masyarakat di Jawa, masyarakat di Sumatera, dipengaruhi oleh para pedagang yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Sekarang mari kita membaca tentang pengaruh kehidupan budaya masyarakat di Jawa atau khususnya di Banyuwangi. Nelayan Banyuwangi gelar petik laut. Setiap tahun pada hari Rabu terakhir bulan Safar menurut kalender Jawa, nelayan di Desa Bulusan, Kecamatan Klaipuro, Banyuwangi, Jawa Timur menggelar upacara petik laut. Upacara petik laut adalah upacara adat yang dilakukan oleh para nelayan dengan tujuan untuk bersyukur kepada Tuhan. Upacara petik laut yang dilakukan oleh nelayan di Desa Bulusan disebut Upacara Rebo Wekasan di Pantai Waru Dorong. Upacara Rebo Wekasan yang diselenggarakan dengan tujuan menolak bala atau bencana. Nah, ini adalah bacaan satu paragraf. Nah, dari bacaan ini kita harus menemukan ide pokoknya dan menemukan juga ide penjelas atau kalimat pengembangnya. Di buku kalian ini ada 2 paragraf. Nanti kalian baca. Sekarang mari kita lihat apa sih ide pokok dari bacaan ini? Apakah kalian dapat menemukannya? Nah, ide pokok itu bisa ditemukan di awal kalimat, di paragraf awal yang disebut dengan paragraf deduktif, atau bisa juga ditemukan di akhir kalimat atau yang disebut dengan paragraf induktif. Nah, ini di mana ini Kak ide pokoknya? Ini ide pokoknya terletak di paragraf yang awal. Nah, dari sini kita bisa menemukan ide pokoknya, yaitu tentang apa? Upacara petik laut. Lalu apa kalimat penjelasnya atau ide pengembangnya? Nah, upacara petik laut dilakukan oleh nelayan di Desa Bulusan untuk bersyukur dan untuk tujuan menolak bala atau bencana. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh membaca selain bacaan di sini, selain bacaan di buku, boleh baca di buku-buku yang lain dan temukan ide pokoknya. Setiap paragraf di bacaan ada ide pokoknya. Lalu ide pokok itu kemudian dikembangkan atau menjadi ide penjelas kalimat pengembang. Lalu itu dapat disatukan menjadi karangan. Nanti kalian boleh temukan. Untuk selanjutnya, tugas kalian setelah kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila, kita sudah membaca juga tentang letak geografis Indonesia dan manfaatnya di bidang sosial dan ekonomi, dan juga telah belajar menemukan ide pokok. Maka tugas kalian hari ini adalah menulis di dalam tabel manfaat letak geografis Indonesia di bidang sosial dan ekonomi. Kalian boleh ketik, boleh juga langsung diketik di WA atau buat tabelnya di buku, ditulis dengan rapi, ditulis dengan jelas, kirim kepada teacher. Lalu kemudian tugas yang kedua yaitu menjawab pertanyaan. Yang pertama itu, jelaskan letak Indonesia secara geografis. Nomor 1 bagian A saja, di buku kalian itu ada di halaman 93. Jadi, tidak usah kalian tulis semuanya biar kalian tidak capek dan juga tugasnya terlalu banyak. Di halaman 93 nomor 1 bagian A saja, nomor 1 dan nomor 2 kalian menuliskan masing-masing satu contoh sikap yang mencerminkan pengalaman sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Oke. Tugas yang dikirim kepada masing-masing main teacher itu adalah manfaat letak geografis di Indonesia di bidang sosial dan bidang ekonomi. Kemudian menjelaskan letak Indonesia secara geografis, nomor 1 bagian A saja halaman 93, dan
Nomor 2, menuliskan contoh sikap pengamalan sila kedua dan ketiga. Oke. Sampai di sini pembelajaran. Friends, let's pray to the end thematic lessons. Let's pray. Lord Jesus, thank you for your blessing. Now we are ready to study thematic lessons. We hope we can keep these lessons in our mind. In the name of Jesus Christ, we pray to Amen. Thank you, Priscilla. Okay. Tomorrow. Bye-bye.